Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya dengan nama Niran Fadli dengan NIM 22044111445. Perkenalkan, nama saya Susnawati dengan NIM 22044111451. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 22044111461. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rosi dengan NIM 22044111453. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dengan NIM 22044111472. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan dan menjelaskan ciri-ciri dan contoh penyelesaian dari kasus. Yang pertama adalah BFS atau breadth first search, yang kedua ada depth first search atau DFS, yang ketiga adalah generate and test, yang keempat adalah hill climbing, yang kelima adalah greedy burst first search, dan keenam adalah ASTAR. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulisnawati dengan NIM 22044111451. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang breadth first search atau BFS. Di sini ada ciri-ciri breadth first search. Yang pertama, BFS bekerja dengan menggunakan pendekatan breadth first atau berbasis level dalam melakukan pencarian node. Yang kedua, utilitas. Visit pada BFS digunakan untuk menyimpan node yang sudah pernah dikunjungi agar tidak terjadi perulangan. Contoh penyelesaian kasus. Misalnya memiliki sebuah graf sebagai berikut. Kita bisa melihat gambar di sebelah kanan kita. Pada contoh ini, jika kita diminta untuk mencari sebuah simpul pada graf di atas, maka kita dapat menerapkan algoritma BFS sebagai berikut. Yang pertama, mulai dari simbol awal A. Yang kedua, simpan simpul A pada level 0 dan tandai sebagai visit. Yang ketiga, tambahkan sebuah simpul tetangga dan dari A, yaitu B dan C, ke dalam antrian. Yang keempat, ambil simpul pertama dari antrian yaitu B. Simpan B pada level 1 dan tandai sebagai visit. Yang kelima, tambahkan semua simpul tetangga dari B yaitu D dan E ke dalam antrian. Ambil simpul kedua dari antrian yaitu C. Simpan C pada level pertama dan tandai sebagai visit. 7. Tambahkan sebuah simpul tetangga dari C yaitu F ke dalam antrian. Yang kedelapan, ambil simpul ketiga dari antrian yaitu D. Simpan D pada level kedua dan tandai sebagai visit. Yang kesembilan, tidak ada simpul tetangga baru dari D. Lanjut ke simpul berikutnya pada antrian. 10. Ambil simpul keempat dari antrian yaitu E. Simpan E pada level 2 dan tandai sebagai visit. Yang ke-11, tidak ada simpul tetangga baru dari E. Lanjut ke simpul berikutnya pada antrian. Ke-12, ambil simpul kelima dari antrian yaitu F. Simpan F pada level 2 dan tandai sebagai visit. Yang ke-14, antrian kosong sehingga seluruh simpul telah diperiksa. Hasil pencarian pada contoh kasus ini adalah level 0 adalah A, level 1 adalah B dan C, level 2 adalah D, E, F. Cukup sekian dari saya untuk materi ciri dan contoh penyelesaian kasus dengan teknik breadth first search. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk materi kedua yaitu teknik DFS akan dibawakan oleh saya atas nama Nirat Fadli dengan NIM 22044111445.
Di sini saya akan membahas ciri-ciri dan contoh penyelesaian kasus dari teknik DFS. Oke, langsung saja. Ciri-ciri dari DFS atau Depth First Search. Yang pertama, DFS melintasi setiap simpul dengan kedalaman sebanyak mungkin sebelum mulai mengeksplorasi simpul lain, atau pencarian akan dilakukan pada anaknya terlebih dahulu sebelum dilakukan pencarian ke node-node yang selevel. Nah, di sini merupakan perbedaan dari BFS, yaitu DFS mengeksplorasi simpul secara vertikal atau secara mendalam ke bawah, sedangkan BFS mengeksplorasi simpul atau node-node secara horizontal atau ke samping atau ke node-node yang selevel. Yang kedua, DFS menggunakan tumpukan stack untuk menyimpan simpul yang sedang dieksplorasi, sehingga jalur atau path yang ditemukan adalah jalur yang terpanjang yang dapat dicapai dari simpul awal. Yang ketiga, DFS tidak menjamin menemukan jalur yang optimal atau terpendek, namun dapat menemukan jalur yang memenuhi kriteria pencarian tertentu. Nah, di sini juga merupakan perbedaan yang membedakan DFS dengan BFS. Karena DFS tidak menjamin ditemukannya jalur yang optimal atau terpendek, sedangkan BFS seperti itu. Tapi DFS dapat menemukan jalur yang memenuhi kriteria pencarian tertentu. Oke, lanjut ke ciri-ciri keempat, yaitu DFS dapat mengalami masalah infinite loop jika terdapat sirkuit pada graf yang dikunjungi. Oke, selanjutnya sebelum saya menjelaskan penyelesaian dari contoh kasus pada graf ini, terlebih dahulu saya akan memberitahukan langkah pengerjaan graf ini atau langkah pengerjaan dari teknik DFS. Langkah pertama, periksa apakah node tersebut merupakan goals. Yang kedua, periksa apakah node punya turunan atau kemungkinan lain. Jika iya, masukkan ke dalam node list. Yang ketiga, jika semua kemungkinan dari node sudah habis, barulah mundur ke titik sebelumnya sampai pada titik pertama. Oke, dan di sini kita bisa lihat macam-macam atau jenis-jenis dari node yang kita bisa lihat yang kita asumsikan node yang berwarna biru ini merupakan kemungkinan dari node yang masih ada. Sedangkan yang warna orange ini kita asumsikan sebagai warna orange itu merupakan kemungkinan dari node yang sudah habis. Kenapa? Karena node yang kita asumsikan warna orange ini atau node D itu sudah tidak mempunyai anak atau turunan, sedangkan A masih mempunyai anak atau turunan. Dan kita juga bisa lihat di sini state S atau node S merupakan level 0 dan node A, B, C merupakan node yang selevel yaitu level 1. Dan node D, E, H, K, L merupakan node level 2 atau kita bisa sebut simpul. Yang berikutnya simpul atau node F, G, I, J, M merupakan level 3. Dan terakhir simpul atau node N merupakan level 4. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan cara pengerjaan dari contoh kasus berikut ini. Oke, selanjutnya kita pindah ke contoh kasus. Tapi sebelum itu kita bisa lihat di sini ada tabel visit node dan tabel antrian atau node list. Nah, tabel visit node ini merupakan tabel yang isinya merupakan node-node yang sudah kita explore. Sedangkan antrian atau node list merupakan tabel yang isinya node-node yang kita belum explore. Kita langsung ke contoh kasus. Nah, dari contoh kasus ini kita disuruh mencari rute dari S ke J dari graf berikut ini, yang mana S itu merupakan titik start dan J merupakan titik goals. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah memasukkan node S ke antrian atau node list. Lalu kita periksa apakah node S ini merupakan goals atau bukan. Dan ternyata node S ini bukan merupakan goals karena merupakan
start awalan node sesuai dari soal di atas atau sesuai dari contoh kasus di atas. Dan kemudian kita masukkan S ke visit node. Kemudian kita turun dari node S ke keturunannya, yaitu node A, B, dan C. Nah, kita mulai dari kiri terlebih dahulu, yaitu node A, dan begitu seterusnya. Pertama kita masukkan dulu ke list node A, B, dan C. Lalu kita periksa A apakah merupakan goals atau bukan, dan ternyata bukan karena bukan merupakan node J. Lalu kita masukkan node A ke dalam list visit node. Lalu dari node A kita turun ke keturunan node A, yaitu D dan F, dan kita mulai dari kiri lagi. Lalu kita masukkan ke antrian terlebih dahulu, yaitu node D, E yang merupakan turunan dari A juga, dan mengikuti node B dan C yang merupakan turunan dari S dan merupakan node selevel dari A. Kita cek apakah node D ini merupakan goals atau bukan, dan ternyata bukan karena bukan merupakan node J. Kita masukkan node D ini ke dalam visit node. Nah, sesuai dengan langkah pengerjaan yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu jika semua kemungkinan dari node sudah habis, barulah mundur ke titik sebelumnya sampai pada titik pertama. Nah, karena node D ini tidak mempunyai keturunan, jadi kita mundur ke titik sebelumnya sampai ke titik pertama, yaitu node E. Lalu kita masukkan node E mengikut B dan C ke dalam antrian atau node list. Lalu kita periksa apakah node E ini merupakan goals atau bukan, dan ternyata bukan karena bukan merupakan node J. Lalu kita masukkan node E ini ke visit node. Nah, dari node E kita turun ke turunan node E, yaitu F dan G. Kita mulai dari kiri terlebih dahulu, yaitu node F. Lalu kita masukkan ke dalam antrian atau node list, yaitu F dan teman turunannya dari E, yaitu G, dan mengikut B dan C. Nah, lalu kita periksa apakah node F ini merupakan goals atau bukan, dan ternyata bukan karena bukan merupakan node J. Lalu kita masukkan ke dalam visit list. Lalu karena node F ini tidak mempunyai turunan, kita lakukan seperti hal sebelumnya, yaitu mundur selangkah, lalu mundur selangkah sampai titik pertama, yaitu G. Nah, lalu kita masukkan node G ke dalam antrian atau list. G mengikuti B dan C. Kita sudah tidak memasukkan node F karena kita sudah menelusinya dan bukan goals. Nah, lalu kita cek apakah G ini merupakan goals atau bukan, dan ternyata bukan karena bukan merupakan node J. Karena node G tidak mempunyai turunan, jadi kita langsung melangkah ke node B. Karena di sisi kiri ini sudah habis, kita langsung ke turunan S, yaitu B. Lalu kita masukkan terlebih dahulu G ke visit node. Lalu kita masukkan B ke visit node beserta teman selevelnya dari turunan S, yaitu C. Lalu kita cek apakah B ini merupakan goals atau bukan, dan ternyata bukan karena bukan merupakan node J. Kita masukkan node B ini ke visit node. Nah, kemudian kita turun ke node H. Kita masukkan node H ke antrian atau node list bersamaan dengan node C. Nah, lalu kita periksa node H ini merupakan goals atau bukan, dan ternyata bukan karena bukan merupakan node J. Lalu kita masukkan node H ke dalam visit node. Kemudian kita turun lagi dari turunan H, ada I dan J. Kita mulai dari I terlebih dahulu.
kita masukkan I ke dalam antrian atau node list I beserta teman selevelnya atau teman turunannya dari node H yaitu J dan mengikut node C. Dan lalu kita periksa ternyata node I ini bukan merupakan goals karena bukan merupakan node J. Lalu kita masukkan node I ini ke visit node dan ternyata node I ini tidak memiliki turunan. Lalu kita mundur selangkah sampai ke titik pertama yaitu J. Titik pertama J ini merupakan goals. Nah, kita sudah mendapatkan goals. Jadi untuk sisa antrian node list yaitu C sudah tidak kita cari karena goalsnya sudah ketemu. Nah, bisa kita lihat di sini node yang dilalui dari contoh kasus rute dari S ke J dari graf ini yaitu node S, B, H, dan J. Oke, cukup sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dengan NIM 2204411472. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dan contoh penyelesaian kasus generate and test. Langsung saja. Terdapat ciri-ciri generate and test. Yang pertama, pendekatan secara acak atau sistematis. Kedua, evaluasi solusi. Yang ketiga, iteratif atau langkah-langkah yang berulang-ulang. Tidak ada jaminan solusi yang optimal. Memakan waktu dan sumber daya. Fleksibilitas dalam ruang pencarian. Bergantung pada representasi solusi. Dan yang terakhir, bergantung pada evaluasi yang akurat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh kasus generate and test, di mana tentukan rute terpendek yang akan dilewati salesman yang ingin berkunjung ke kota. Misalkan ada 4 kota dengan jarak antara tiap-tiap kota seperti di bawah. Maka kita bisa membuat suatu pencarian menggunakan generate and test dengan langkah sebagai berikut. Pertama, terdapat suatu node A, B, C, D, maka kemungkinan solusi yang kita bangkitkan misalnya, jika A menjadi kota pertama yang dituju, maka A ini akan bisa bercabang ke B, C, dan D. Tapi kalau B menjadi kota pertama yang dituju, maka B akan bercabang ke A, C, D. Selanjutnya jika C, maka akan bercabang ke A, B, D. Dan jika D, maka bercabang ke A, B, C. Maka setiap percabangan akan menuju ke percabangan yang lain, sehingga tidak akan ada kota yang dilalui sebanyak 2 kali. Dari graf pohon ini, kita bisa membuat kemungkinan-kemungkinan seperti kalau A yang pertama, maka terdapat A, B, C, D, kemudian ada A, B, D, C, ada A, C, B, D, ada A, C, D, B, dan seterusnya. Dari pohon percabangan ini, kita akan mendapatkan sebagai berikut. Yang pertama, ketika kita memungkinkan solusi pencarian pertama dengan lintasan A, B, C, D dengan panjang lintasan 19, maka dipilih lintasan A, B, C, D karena ini solusi pertama dengan panjang lintasan 19. Kemudian, kita bandingkan dengan pencarian yang kedua, yaitu panjang A, B, D, C dengan panjang lintasan 18. Maka jalur terpendek di antara kedua adalah 18. Jadi lintasan terpilihnya adalah 18. Kemudian dibandingkan dengan AC, BD adalah 12. Kita bandingkan, maka lintasan terpilihnya adalah 12. Kemudian dibandingkan lagi dengan ACDB, yaitu 13. Antara 12 dengan 13, lintasan terpilihnya 12 karena yang paling pendek. Maka tetap yang dipakai adalah ACBD. Begitupun seterusnya. Sehingga kita dapat jalur yang paling pendek. Di sini terdapat
kelemahan bila banyak solusi yang dibandingkan, maka waktu yang dibutuhkan akan banyak. Sampai dengan pencarian yang ke-16, masih terdapat 12 yang paling terpendek. Dan begitu pun sampai dengan pencarian yang ke-24. Ternyata, pada pencarian yang ke-22, terdapat nilainya ada D, B, C, A. Maka, terdapat lintasan terpilih yang sama-sama 12. Jadi, lintasan yang dapat digunakan bisa A, C, B, D atau B, D, C, A. Cukup sekian dari saya untuk materi ciri-ciri dan contoh penyelesaian kasus dengan teknik generate and test. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Fahrur Rosi dengan NIM 22044111453. Di sini saya akan menjelaskan materi hill climbing. Karakteristik algoritma hill climbing yang pertama yaitu menggunakan pendekatan berbasis algoritma greedy. Karakteristik ini membuat algoritma hill climbing bergerak ke arah fungsi cost yang optimal. Hal ini karena pendekatan berbasis algoritma greedy memungkinkan algoritma untuk menetapkan nilai lokal minimal atau nilai lokal maksimal. Yang kedua yaitu tidak memiliki mekanisme backtracking. Algoritma hill climbing hanya bekerja pada state saat ini dan state penerusnya. Algoritma tidak menyimpan nilai state sebelumnya sehingga mekanisme backtracking tidak dimungkinkan untuk dilakukan. Yang ketiga merupakan variasi dari algoritma generate and test. Adapun mekanisme umpan balik yang ada pada algoritma hill climbing adalah variasi atau pengembangan dari teknik generate and test. Mekanisme umpan balik ini akan membantu algoritma untuk menentukan arah dari pergerakan, apakah akan naik atau turun. Yang keempat yaitu perubahan yang dilakukan bersifat inkremental. Algoritma hill climbing mengembangkan solusi masalah dengan perubahan yang bersifat inkremental. Inkremental berarti perubahan yang dilakukan berkembang sedikit demi sedikit secara teratur hingga tercapai solusi terbaik. Kemudian, state space diagram pada algoritma hill climbing. State space diagram adalah representasi grafis dari state dan fungsi pengoptimalan. Jika fungsi tujuan adalah sumbu Y, kita bertujuan untuk menetapkan lokal maksima dan global maksima. Jika fungsi cost memiliki sumbu ini, kita bertujuan untuk menetapkan lokal minima dan global minima. Diagram di bawah ini menunjukkan state space diagram sederhana. Fungsi objek ditunjukkan pada sumbu Y, sedangkan ruang keadaan atau state space diwakili sumbu X. State space diagram terdiri dari berbagai wilayah yang dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada lokal maksimum. Lokal maksimum adalah solusi yang melampaui solusi atau state tetangga lainnya, tetapi bukan solusi terbaik. Yang kedua yaitu ada global maksimum, merupakan solusi terbaik yang dicapai oleh algoritma. Kemudian ada current state, adalah keadaan yang ada atau sekarang. Flat lokal maksimum merupakan daerah datar di mana solusi tetangga mencapai nilai yang sama. Kemudian ada shoulder, merupakan dataran tinggi yang ujungnya menjulur ke atas. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susnawati dengan NIM 22044111451. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang greedy first search. Di sini ada ciri-ciri greedy first search. Yang pertama adalah heuristic greedy first
first search menggunakan fungsi heuristik untuk mengevaluasi setiap simpul atau node dalam graf. Heuristik ini memberikan perkiraan biaya atau jarak yang tersisa dari simpul saat ini ke tujuan akhir. Yang kedua, greedy. Algoritma ini cenderung mengambil keputusan berdasarkan keuntungan terbaik yang tersedia tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Dalam hal ini, greedy based first search memilih simpul berdasarkan nilai heuristik terendah tanpa mempertimbangkan biaya yang telah dikeluarkan sejauh ini. Yang ketiga, tidak optimal karena algoritma ini hanya mempertimbangkan nilai heuristik lokal saat membuat keputusan. Greedy based first search tidak menjamin solusi optimal. Algoritma ini mungkin menghasilkan solusi yang suboptimal jika simpul dengan nilai heuristik terendah tidak mengarah ke solusi yang paling baik secara keseluruhan. Yang keempat, efisiensi. Greedy based first search memiliki keuntungan dalam hal efisiensi karena hanya mempertimbangkan nilai heuristik saat memilih simpul berikutnya. Ini dapat membuat algoritma bekerja dengan cepat dalam memberi kasus di mana fungsi heuristik dapat memberikan perkiraan yang akurat tentang jarak ke tujuan. Cara kerja ada 5. Yang pertama, masukkan simpul awal ke dalam open list. Yang kedua, menentukan metode untuk menentukan nilai heuristik. Yang ketiga, bangkitkan simpul dan hitung heuristik untuk setiap simpul. Yang keempat, pilih simpul dengan HN paling optimal atau biaya terendah. 5. Jika telah mencapai solusi, berhenti. Jika belum, ulangi langkah kedua sampai menentukan solusi. Studi kasus. Dalam studi kasus ini hanya mengimplementasikan greedy based first search untuk cari jalur terpendek dari posisi awal yaitu perunas menuju posisi tujuan yaitu Universitas CIC. Yang kedua, menentukan solusi terbaik. Greedy based first search mencari jalur terbaik yang mempunyai biaya terendah atau terkecil. Yang ketiga, langkah 2, lakukan berulang hingga mencapai tujuan. Gambar hasil screenshot Google Maps. Gambar di samping merupakan hasil pendefinisian dari capture Google Maps di mana posisi awal adalah perunas dan tujuannya adalah Universitas CIC. Diasumsikan bahwa node A itu perunas, node B itu Universitas CIC, node C Arjuna STIM, node D Makam, node E SMP 6 Cirebon, node F SD Karangmulia. Nah, di sini kita bisa melihat jalur A. Mulai dari node A, kemudian greedy search menemukan percabangan yaitu C dan E. Yang kedua, jalur A, E. Setelah sampai di node E, greedy memiliki 3 pilihan yaitu node A dan F. Karena node A telah dilewati sebelumnya, maka percabangannya tersisa 2 yaitu node C dan F. Jalur A, E, F, node F dipilih oleh greedy search karena memiliki biaya terendah jika dibandingkan dengan node C. Jalur A, E, F, B karena node F karena tidak ada percabangan maka greedy search langsung menuju B. Kebetulan node B adalah tujuannya, maka proses diberhentikan dan dinyatakan sukses. Kita bisa lihat gambar di sebelah kanan kita. Kesimpulannya, algoritma greedy BFC menentukan jalur yang akan dilewati berdasarkan jarak terpendek. Yang kedua, pada studi kasus dilakukan, algoritma greedy first search berhasil menentukan jalur terpendek dengan uraian sebagai berikut. A. Jalur yang dihasilkan dari proses greedy search adalah A, E, F, B. B. Dengan total jarak 450 ditambah 450 tambah 1200 sama dengan 2100 meter atau 2,1 km. Cukup sekian dari saya untuk materi, ciri-ciri, dan contoh penyelesaian kasus dengan teknik.
greedy beast first served. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 22044111461. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dan contoh penyelesaian kasus dari teknik searching ASTAR. Ciri-ciri algoritma ASTAR yaitu yang pertama, algoritma ASTAR menggunakan fungsi heuristik untuk memperkirakan biaya tersisa atau jarak yang tersisa dari simpul yang sedang dieksplorasi menuju ke titik tujuan. Heuristik ini harus konsisten dan admissible atau dapat diterima untuk memastikan bahwa algoritma ASTAR akan menghasilkan jalur terpendek. Yang kedua, yaitu ASTAR menggunakan fungsi GX untuk menghitung biaya sejumlah. Yang kedua, yaitu ASTAR menggunakan fungsi GX untuk menghitung biaya sejauh ini dari simpul A ke simpul saat ini. Fungsi ini mencatat biaya yang telah ditempuh untuk mencapai simpul saat ini. Yang ketiga, ASTAR menggunakan fungsi fx untuk memperkirakan biaya total dari simpul awal melalui simpul saat ini ke titik tujuan. Fx dihitung dengan menjumlahkan Gx dan heuristik Hx yang dihitung dari simpul saat ini ke titik tujuan. Sebelum kita masuk ke contoh penyelesaian kasus, kita perlu terlebih dahulu mengetahui apa itu nilai heuristik. Nilai heuristik adalah jarak sebenarnya dari titik sumber ke titik tujuan. Salah satu contoh penyelesaian kasus algoritma ASTAR adalah misal kita memiliki graf seperti ini. Jarak antar titik sudah diketahui dan ditandai dengan warna merah seperti ini. Kita akan berangkat dari S ke E. Nilai heuristik pun sudah diketahui seperti ini, ditandai dengan warna hitam. Perlu kita ketahui bahwa nilai heuristik titik tujuan yaitu titik E adalah 0. Karena memang titik E itulah tujuan kita. Sebelum memulai pencarian, kita perlu mengetahui terlebih dahulu cara menghitung harga. Contohnya, apabila kita akan mencari harga titik SBH, maka kita jumlahkan dulu jaraknya, yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian kita jumlahkan jarak yang tadi dengan nilai heuristik titik H, yaitu 6. Maka jarak dari titik-titik SBH adalah 3 ditambah 6 sama dengan 9. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan 2 tabel. Kita beri nama open list dan close list. Open list akan berisi daftar titik yang sedang diproses, sedangkan close list akan berisi daftar titik yang sudah selesai kita proses dan merupakan jalur terbaik saat yang sudah didapatkan. Kemudian kita lihat titik sumber kita. Dari titik S kita dapat menuju ke 3 titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C.
Dari S ke A harganya adalah 7 ditambah 9 sama dengan 16. Maka kita masukkan ke dalam open list. Dari S ke B harganya adalah 2 ditambah 7 sama dengan 9, maka kita masukkan ke dalam open list. Isi open list harus berurutan berdasarkan harganya, maka titik B kita masukkan ke baris paling atas. Dari S ke C harganya adalah 3 ditambah 8 sama dengan 11. Kita masukkan ke dalam open list. Karena titik S yang sudah selesai kita kerjakan, maka kita masukkan titik-titik S ke dalam close list seperti ini. Sehingga titik S hanya dihitung dari nilai heuristiknya saja, karena ia tidak memiliki jarak. Kemudian kita kerjakan titik B. Karena pada open list titik B ini memiliki harga terendah, kita pindahkan dulu titik B ke cost list. Oke, titik B dapat menuju ke titik A, D, dan H. Titik S, B, A harganya adalah 2 ditambah 3 ditambah 9, yaitu 14. Harga ini lebih murah daripada S ke A. Maka kita update titik A yang ada pada open list. Kemudian titik S ke B ke D harganya adalah 2 ditambah 4 ditambah 8 sama dengan 14. Kita masukkan ke open list. Selanjutnya titik SBH harganya adalah 2 ditambah 1 ditambah 6, yaitu 9. Kita masukkan juga ke open list. Titik B sudah selesai kita kerjakan. Kemudian kita akan mengerjakan titik H. Karena pada open list titik H ini memiliki harga terendah. Kita pindahkan dulu titik H ke cost list. Selanjutnya titik SBHF memiliki harga 2 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 6 sama dengan 12. Maka kita masukkan ke dalam open list. Titik B sudah selesai. Oke, titik B sudah selesai kita kerjakan. Kemudian kita akan mengerjakan titik H. Karena pada open list titik H ini memiliki harga terendah. Kita pindahkan dulu titik H ke cost list. Selanjutnya titik SBHF memiliki harga 2 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 6 sama dengan 12. Maka kita masukkan ke dalam open list. Titik SBHG memiliki harga 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 8. Maka kita masukkan ke dalam open list. Selanjutnya titik dengan harga terendah adalah titik G. Maka kita proseskan titik G, namun bisa kita lihat bahwa titik G ini hanya memiliki tujuan titik E saja dan merupakan titik tujuan kita. Maka sudah kita dapatkan bahwa jalur terbaik dari gerak ini adalah SBHGE dengan total harganya adalah 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 7. Ingat bahwa titik E tidak memiliki nilai heuristik karena titiknya itulah tujuan kita. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum